kita sebagai makhluk, hamba yang baharu, yang berubah-ubah. Kadang hari ini senang, besok sulit. Kadang hari ini bahagia, besok sedih. Kadang hari ini kaya, besok miskin. Kadang hari ini sehat, besok sakit. Maka selayaknya kita sebagai hamba, sebagai makhluk, senantiasa kita memuji Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astahdih wa a'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Memperbanyak salawat kepada baginda Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Abu Imam Syekh yang luntuan pemulia, Bapak Dandim, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kepada seluruh gure-gure uluntuan sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh seorang muslim, oleh seorang yang beriman kepada Allah. Minimal dia mengucapkannya adalah sehari semalam 17 kali. Dia mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, yang merupakan ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ini dari sisi bahasa dia adalah ma'rifah atau isim ma'rifah, artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bangun tidur tadi mengucapkan alhamdulillah. Kita berangkat ke masjid, sampai ke masjid mengucapkan alhamdulillah. Selesai kita beribadah mengucapkan alhamdulillah. Kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kita minum mengucapkan alhamdulillah. Setelah bekerja kita ucapkan alhamdulillah. Segala nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Setelah bersedekah kita ucapkan alhamdulillah. Ini maknanya adalah setiap sesuatu tidak terlepas daripada perbuatan Allah dan kudrah Allah terhadap apapun yang kita lakukan. Maka selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau kita lihat, alhamdulillah itu adalah bentuk pujian, di mana pujian al-huduth alal qadim, yaitu pujian yang sangat baharu, yaitu manusia makhluk kepada zat yang maha kekal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dilihat daripada bentuk-bentuk pujian, ada 4 bentuk pujian. Pujian yang pertama adalah al-qadim alal qadim,
di mana Allah memuji dirinya sendiri. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah, aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan laksanakan salat untuk mengingatku. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Kalau kita lihat bagaimana Allah memuji dirinya sendiri, sungguh kita tidak sanggup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pujian yang seharusnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senantiasa berdoa ketika beliau sujud. Dalam sujudnya yang sangat panjang, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu, anta kama athnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Al-qadim 'alal qadim. Yang kedua, pujian al-qadim alal huduth adalah pujian dari yang maha kekal kepada yang baharu, tetapi merupakan seorang manusia paling mulia, di mana Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki keteladanan yang sangat agung, memiliki akhlak yang sangat mulia. Siapa yang memuji? Al-Qadim, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dipuji? Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pujian yang ketiga adalah al-huduth alal qadim. Kita sebagai makhluk, hamba yang baharu, yang berubah-ubah. Kadang hari ini senang, besok sulit. Kadang hari ini bahagia, besok sedih. Kadang hari ini kaya, besok miskin. Kadang hari ini sehat, besok sakit. Maka selayaknya kita sebagai hamba, sebagai makhluk, senantiasa kita memuji Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam pujian. Baik dengan kalimat alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, ataupun di dalam jawarih kita, dalam anggota tubuh kita, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur kepadaku, sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Akan tetapi apabila engkau kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka bentuk kesyukuran kita pada subuh yang mulia ini adalah kita melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Kemudian yang keempat, pujian yang keempat adalah al-huduth alal huduth. Pujian seorang hamba kepada hamba yang lain. Pujian seorang makhluk kepada makhluk yang lain. Maka pujian ini disebut sebagai ucapan terima kasih. Ketika ada yang memberi, maka ucapkanlah. Man fa'ala bika ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Orang yang berbuat baik kepadamu, maka berterima kasihlah kepadanya. Karena Rasulullah bersabda juga dalam hadis yang lain, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasihlah kepada orang tua kita. Berterima kasihlah kepada orang yang membesarkan kita. Dengan cara apa? Kita berbakti kepada mereka. Berterima kasihlah kepada seorang atasan yang telah membuat anda taat, yang mengarahkan anda untuk beribadah, yang melarang anda untuk melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Berterima kasihlah kepadanya, karena beliau menjadi wasilah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ketakwaan yang lebih tinggi. Berterima kasih. Lalu bolehkah seorang manusia memuji manusia yang lain? Maka dalam hal ini ada dua hal yang patut kita perhatikan. Al-Imam An-Nawawi di dalam memuji manusia,
beliau mengatakan, sesungguhnya sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat memuji sahabat yang lain di hadapan Rasulullah. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Qata'ta 'unuqa sahibik. Engkau telah memenggal leher saudaramu. Maknanya apa? Engkau telah membuat saudaramu jatuh dalam kehancuran. Engkau telah membinasakan saudaramu. Kenapa? Ternyata pujian yang terlalu berlebihan kepada seseorang itu tidak baik, alias itu menjatuhkan seseorang ke dalam kerusakan dan kehancuran. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ahthut turaba 'alal maddahin. Ambil debu, letakkan kepada wajah orang-orang yang memuji manusia terlalu berlebihan. Maka hati-hati. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah memuji karena ada pamrih. Memuji atasan karena ingin naik jabatan. Memuji calon paslon tertentu karena mau naik menjadi legislatif. Memuji karena sudah mendekati tahun politik. Bagaimana pujian yang dilarang? Terkadang pujian yang dilarang adalah pujian yang dapat menjatuhkan seseorang dalam sifat ujub. Dia berbangga dengan apa yang tidak dia miliki. Dia sombong terhadap sesuatu yang tidak ada pada dirinya, sehingga ini menjadi malapetaka bagi seseorang, sehingga Rasulullah melarangnya. Kemudian satu hadis yang lain kata Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang penduduk bumi, dia adalah penduduk syurga. Siapa itu? Abdullah bin Salam. Itu pujian kepada Abdullah bin Salam. Sehingga Imam An-Nawawi mengumpulkan dua hal ini, sehingga beliau menyimpulkan, yang pertama, boleh kita memuji seseorang sesuatu yang ada pada dirinya dengan tidak merendahkan orang lain. Ini banyak orang memuji seorang pejabat, seorang paslon, baik caleg maupun capres maupun cawalkot atau cabuk, dengan menjelekkan orang lain. Nyo pak, yang betul yang uruh kotanya cedera ni, punya orang lain cip mesira tampah. Nan kala ni pak kibang karla, yang gara-gara haji dum karla, yang betul dua cedera ni, yang padahal tim ses. Ini adalah pujian yang dilarang. Kenapa? Kita menjatuhkan orang lain dengan memuji seseorang, karena pujian ini adalah pujian dengan pamrih, pujian yang ada tujuannya. Maka ini dilarang. Kemudian pujian yang dilarang yang kedua adalah pujian seorang abid, seorang ahli ibadah. Kalau kita memujinya, maka dia akan malu untuk beribadah. Oma, ini saya lihat kamu puasanya luar biasa, kamu solatnya luar biasa, bacaan Quranmu luar biasa. Tengok hanai jali pekan kamale. Maka ini orang tersebut tidak boleh dipuji. Ada yang ketiga, orang yang boleh dipuji, kata Imam An-Nawawi, di mana orang itu adalah orang yang zuhud. Bagaimana orang zuhud? Orang yang zuhud adalah orang yang tidak penting baginya apakah itu pujian ataupun cacian. Istiwa'ul madhi wa dhammi 'indan nas, dia tidak berpengaruh. Apakah itu cacian manusia, dia tetap bertakwa. Apakah itu hinaan manusia, dia tetap beribadah. Ataupun itu pujian manusia, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang keempat yang boleh dipuji adalah orang yang senantiasa meningkatkan ibadahnya dengan pujian yang tidak berlebihan. Alhamdulillah, ibadahmu ini udah baik, cuma kalau ditambah sedikit lagi kayaknya luar biasa ini. Solatmu sudah bagus, tapi kalau diperlamakan lagi solatmu, dilamakan lagi iktikafmu, ya, diperbagus lagi bacaanmu, belajar lagi tata cara wudu'mu, sungguh ini akan lebih dekat kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia berubah, maka orang tersebut boleh dipuji. Maka jangan pernah kita memuji seseorang gara-gara ada kepentingan.
Ini hati-hati. Dan yang layak dipuji adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa layak dipuji? Allah memuji Nabi, masa kita tidak memujinya? Allah ketika mengatakan nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menyebut nama Nabi Muhammad ya bimufradiha, dengan nama Muhammad saja. Kalau Allah memanggil Nabi Isa, kalau Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin alaih. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa ikhla' na'laika fa innaka bil ardil muqaddasi tuwa. Ketika Allah memanggil Nabi Harun, ya Harun. Ketika Allah memanggil Nabi Isa, ya Isa a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Akan tetapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad, Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad mujarradah, hanya dengan nama Muhammad, akan tetapi dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad kecuali dengan gelarnya, yaitu Sayyidul Mursalin. Illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Ini adalah pujian Allah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya di dalam bulan Maulid ini kita memperbanyak pujian kepada Rasulullah. Karena pujian kepada Rasulullah hukumnya adalah sunnah. Berselawat kepada Rasulullah adalah wajib di dalam solat dan sunnah di luar solat. Memuji Rasulullah dengan syair, dengan ungkapan-ungkapan yang memuji fadilah Rasulullah, ini adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah. Sunnah itu apa? Abuya Sa'id Alawi Al-Maliki beliau menjelaskan, sunnah itu pengertiannya adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Rasulullah min qaulin perkataan, au fi'lin perbuatan, au sifatin akhlak cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi, cara minum Nabi, cara tidur Nabi, cara berbicara Nabi, maka ini adalah sifat. Au taqriran, atau pengakuan Nabi, iqrar Nabi, sikap Nabi terhadap perbuatan seseorang. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Di masa jahiliyah dia senantiasa menghina Rasulullah. Setelah Islam ini maju, setelah Islam ini berkembang pesat di Madinah dan kekuatan itu sudah terbentuk di Madinah, maka pada saat itu orang-orang yang menghina Rasulullah, yang tidak mau bertaubat, maka dia akan dicari dan dibunuh. Ka'ab bin Zuhair tidak tahu mau sembunyi kemana, hingga disarankan oleh saudaranya yang telah dulu beriman. Kemudian disarankan kepada Ka'ab, ya Ka'ab, engkau tidak akan dapat lari daripada umat Islam. Kembali kepada Rasulullah, meminta ampun kepadanya dan bertaubat dan terima agama Islam. Kemudian dia datang tanpa memberitahukan namanya, duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah sedang duduk dalam bentuk bundaran bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dia datang di depan Rasulullah, dia letakkan tangan. Kemudian apa yang dia katakan? Coba lihat lihainya Ka'ab bin Zuhair. Rasulullah tidak mengenalnya. Yang dia katakan adalah, wahai Rasulullah, kalau seandainya Ka'ab bin Zuhair yang pernah menghinamu datang ke sini, bertaubat dan meminta maaf kepadamu, apakah engkau akan memaafkannya? Apa jawab Rasulullah yang tidak pernah menyimpan dendam dalam hatinya? Ya benar, sungguh aku akan memaafkan siapapun yang telah meninggalkan masa lalunya, lalu dia mempersiapkan masa depannya dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sayalah Ka'ab bin Zuhair. Bangun Sayyidina Ali, dia melepaskan pedangnya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku membunuhnya, dia telah menghinamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak wahai Ali, itu masa lalunya. Biarkan dia menjadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kan
Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna fadla Rasulillahi la sayfun yustada'u bihi, muhindun min suyufillahi maslulu. Sesungguhnya Rasulullah ini adalah pedang yang apabila dikeluarkan dari sarungnya maka akan menjadi cahaya bagi yang lain sebagai petunjuk. Maka Rasulullah menerima dan mendengar pujian dari Ka'ab bin Zuhair. Beliau ambil mantelnya, kalau bahasa kita, bahasa Arabnya adalah burdah. Beliau ambil burdahnya, kemudian beliau berikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Beliau memberi pujian kepada yang memuji beliau. Sehingga dalil inilah yang dijadikan oleh para ulama, hukum memuji Rasulullah adalah sunnah. Maka apa yang kita baca daripada syair-syair selama bulan Maulid ini, ya, sebagaimana Hasan bin Sabit memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah darimu mataku tidak pernah melihatnya, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan orang yang paling indah sepertimu tidak pernah dilahirkan oleh perempuan yang lain, hanya dirimu yang pernah dilahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau lahir wahai Rasulullah tanpa membawa sedikit pun aib dan cacat. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seolah-olah engkau lahir ke dunia ini sebagaimana engkau menginginkannya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbanyak pujian kepada Rasulullah. Walaupun ada yang mengatakan ada himbauan, ada larangan berlebih-lebihan dalam memuji, sehingga memuji sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi mereka Isa ibni Maryam. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busairi, da'mad da'atuhun nasara fi nabiyihim, tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani pada nabi mereka. Nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi, maka hukumkanlah pujian-pujian itu kepada para nabi, pujian-pujian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belalah para rasul Allah daripada kalimat-kalimat yang tidak baik. Wansub ila dzatihi min kulli syarafin, maka nisbahkanlah setiap pujian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wansub ila dzatihi min 'izami, setiap keagungan itu nisbahkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fadla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa lahu haddun, karena fadilah kelebihan Rasulullah itu tiada batasnya, tiada batasannya. Pujian-pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pujilah Rasulullah dengan syair-syair, bacakan kisah beliau di beberapa hari, di beberapa bulan, bahkan di sepanjang tahun, tidak hanya di dalam bulan-bulan Maulid. Kenapa? Karena kita membutuhkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita adalah orang-orang yang jarang berselawat kepada baginda, yang jarang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah selawat dan pujian kepadanya. Kalaupun kita tidak memuji, maka dengarkanlah dan resapi pujian-pujian yang dibaca. Maka kita menyarankan kepada setiap orang yang merayakan Maulid, pujilah Rasulullah dengan kalimat yang baik, dengan cara yang baik. Jangan setelah kita memuji Rasulullah lalu kita melanggar aturan Rasulullah. Setelah kita memuji Rasulullah di rumah Allah, datang waktu solat kita keluar masjid, enggak solat berjamaah tapi makannya berjamaah, maka ini salah. Ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Yang dianjurkan oleh Rasulullah, pujilah beliau, pujilah Allah terlebih dahulu, pujilah Rasulullah. Berikan makanan kepada orang-orang
yang memuji Rasulullah, kemudian sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah di dalam keadaan berjamaah. Maka ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita ambil pada subuh yang mulia ini adalah yang pertama, perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala karena pujian yang selayaknya, dan semua pujian-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa keberhasilan yang kita dapatkan, setiap apapun yang telah ditakdirkan kepada kita, itu semua adalah qada dan qadar daripada Allah, dan ada peran Allah di dalam setiap apa yang kita dapatkan. Maka puji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam memuji manusia. Hanya kepentingan politik, hanya kepentingan jabatan, kita memuji manusia secara berlebihan. Maka Rasulullah mengatakan, usapkanlah debu pada wajah orang-orang yang berlebihan di dalam memuji. Maka kalau ada orang yang memuji anda berlebihan, maka katakan kepada dirinya, dan katakan, berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku meminta ampun terhadap apa yang dia katakan dan itu tidak ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah apa yang ada pada diriku sebalik daripada yang dia puji. Maka ini adalah ucapan seorang muslim ketika mendengar pujian dari orang lain. Kemudian yang ketiga, perbanyak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pujian itu adalah yang layak bagi baginda. Pujian itu sangat layak bagi beliau karena syafaatnya nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan ketika kita berada di padang mahsyar, di mana hari itu yaumul la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan pujian kita kepada Rasulullah melalui syair-syair yang kita baca, kisah-kisah yang kita baca, ini membuat ridha Rasulullah sehingga Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua dan ahli keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.